Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu ditetapkan menjadi tersangka pada pengadaan komputer Chromebook ya di kementeriannya. Dan ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena beberapa kali sudah diperiksa, kalau tidak salah sekitar 3 kali diperiksa dan kemudian ditetapkan. Tapi ini saya kira hal ini perlu kita dalami lebih lanjut ya, karena sudah beberapa menteri tersangkut dalam perkara Tipikor ya, dan persoalannya nanti kita akan bahas lebih jauh dengan sahabat saya, udah lama nggak ketemu, yaitu Bang Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum, Bang Fikar. Waalaikumsalam Mas Topo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat ya, Bang Sehat ya? Fikar ya. Ya, alhamdulillah. Iya, udah lama kita nggak ngopi-ngopi nih, Bang Fikar. Iya, Ya, sahabat semua, ya kita tahu semua Bang Abdul Fikar Hajar ini adalah pengamat hukum. Sebelumnya kita tahu beliau praktisi hukum dan juga pernah mengajar di kampus Fakultas Hukum Trisakti ya sebelumnya. Sekarang mungkin masih menguji ya, tapi aktivitas beliau banyak sekali. Saya lihat di beberapa podcast ya, di bidang hukum. Bang Fikar mengamati yang iya, terakhir ini soal Nadiem Makarim. Oh, komentar umum dulu apa, Bang Fikar? iya. Saya kira ini pembuktian dari dalil yang paling lama sekali, ya, yaitu bahwa bersamaan atau di dalam satu kekuasaan itu pasti ada kecenderungannya korupsinya kan begitu ya, power tend to corrupt gitu. Nah, ini kan rumus yang paling lama lah ya, teori yang paling lama, dan sampai sekarang menurut saya itu masih terus terjadi gitu ya, karena mungkin ya manusia itu ya memang manusia gitu, artinya setinggi tingginya kesadarannya gitu ya, tapi juga pasti ada hilaf, ada kepentingannya, dan ada berbagai macam kepentingan di dalam dirinya. Nah, karena itu kadang-kadang orang, terutama para pejabat ini ya, orang-orang yang menjabat di jabatan publik itu lupa gitu, lupa bahwa apa yang dilakukannya itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan publik gitu. Nah, yang dia lupa kadang-kadang justru yang lebih, bagian yang lebih besar yang dia lakukan adalah kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi saya kira pada pejabat-pejabat yang sekarang kemudian diungkap di dalam beberapa perkara korupsi. Yang terakhir ini kan umpamanya di Kementerian pendidikan ya, pendidikan, riset dan teknologi. Saya kira begitu Pak Stopo. Jadi ini bukti atau indikasi dari bahwa memang kekuasaan itu selalu bergandengan dengan korup. Nah, artinya mestinya pembenahan itu tidak melulu dilakukan pada sistem, tapi juga harus dititik beratkan pada manusianya, pada Ya, orangnya ya. gitu. Bang, ini Bang Fikar yang menarik adalah kan Nadiem Anwar Makarim ini kita kenal sebagai selama ini sebagai sosok yang bersih begitu ya, keluarga dari keluarga yang terkenal anti korupsi juga ya. Betul. Kemudian juga kiprahnya cukup banyak, yang menurut saya luar biasa juga ya dengan apa perusahaannya, perusahaan yang termasuk baru ya di Ya, Indonesia, yaitu Gojek ya, 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 Gokar, betul. Goto Ah, ya dan sebagainya. ya, Dan kemudian ketika dia masuk ke kabinet kan yang kita tahu, walaupun saya termasuk kurang setuju ya, maksudnya terpilihnya dia tuh kurang begitu setuju sebab selama ini kan ya, namanya Menteri Pendidikan itu eh, selama ini yang sudah berkecimpung ya profesor, doktor berkecimpung dalam bidang ya, akademis gitu ya. Oke, tapi ya, itu pilihan Pak Jokowi dan kita tahu gebrakannya adalah kampus Merdeka kalau tidak salah, kampus Merdeka, Merdeka ya, Belajar gitu ya. ya, ya, Nah, jadi yang saya ingin tanyakan gini, apakah inovasi itu memang sangat beresiko, Bang Fikar? Kan itu terkait dengan inovasi dia ya, terkait ya, dengan belajar jarak jauh, belajar dengan computerized, apalagi waktu itu ya, zaman COVID dan sebagainya. Itu punya resiko yang tinggi ya, ya. Bang Fikar ya?
Ya, ya kalau menurut apa penglihatan saya ya eh, sebenarnya program apapun berisiko. Karena itu tadi saya bilang kita tidak apa namanya tidak hanya bergantung pada sistem yang baik gitu ya pada sistem yang baik karena itu tadi akhirnya akhirnya kepentingan manusia kepentingan pribadi itu muncul dengan sendirinya. Meskipun Pak Nadiem ini kita kenal sebagai inovator lah dia sebenarnya ya kan siapa yang dulu melirik ojek itu menjadi satu apa namanya satu upaya yang kemudian harus kita akui bahwa dia juga membantu penyelenggaraan negara dalam penyediaan lapangan kerja umpamanya. Ya kan hampir semua orang tidak ada hampir yang tidak ada yang menganggur semua yang punya motor semua jadi Gojek kan begitu ya kan. Nah itu yang sebenarnya harus kita apa hargai gitu inovasi ini. Tetapi itu tadi yang saya bilang ketika orang masuk ke dalam kekuasaan gitu ya. Nah saya tidak, memang masih harus dibuktikan di pengadilan. Menurut kejaksaan, kan begitu. Menurut kejaksaan, apa yang dia lakukan, umpamanya seperti pertemuan-pertemuan, meskipun secara secara apa real, secara nyata dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu ya. Tetapi katanya ada, ya menurut kejaksaan itu ada pengaruh besarnya kepada perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, meskipun dia tidak mengelolanya. Nah karena itu kemudian apa kasus ini didorong menjadi kasus korupsi gitu. Nah itu yang saya lihat begitu gitu ya. Yang saya lihat dari kasus Pak Nadiem ini seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan gitu. Kalau saja dia apa namanya bertahan dengan tidak apa diikuti dengan kepentingannya yang lain gitu ya, maka sebenarnya dia ya seperti yang dia katakan bahwa dia berintegritas, dia tidak macam-macam, tidak apa segala macam gitu ya. Nah itu apa namanya orang akan percaya itu gitu dengan program-programnya dan sebagainya gitu. Nah Ya. tapi ketika itu tadi ya Mhm. masuk kepada program yang membutuhkan pengadaan gitu ya Ya, pengadaan ya. barang. Nah Mhm. di situ ya mungkin mungkin dia nggak tadinya nggak main ya maksud Mhm. saya Mhm. dia Mhm. tadinya tidak masuk ke wilayah itu gitu. Mhm. Tetapi itu tadi kan Ya, ada staf khusus yang ya, ya. kemudian main nih, Mhm. ada Mhm. apa namanya, ada dirjen-dirjen, ada pelaksana yang lain yang kemudian uh, mengambil kesempatan juga di sana. Yang ujungnya sebenarnya ujungnya menjadi tanggung jawabnya juga. Nah, itu Ya, yang saya tangkap begitu, Pak ya. Mas Iya, Topo. menarik, menarik Bang Fikar. Tadi Bang Fikar menyebut-nyebut soal pengadaan ya, procurement ya. Iya, Saya kira itu menarik dan banyak sekali kan ya kalau dari data-data dan angka-angka yang ada baik di KPK maupun Kejaksaan bagaimana procurement itu banyak menyeret ya kasus-kasus terkait pasal 2 pasal 3 ya Bang Fikar ya. ya betul. Artinya itu justru resikonya di situ ya, karena ini jumlah yang tidak main-main ya, hampir 2 triliun kalau tidak salah Oke, ya, iya hampir 2 betul. T ya. Nah, jadi Ya, eh, seingat saya dalam pengadaan itu yang disebar ke seluruh Indonesia, dan kalau tidak salah dari beberapa pemberitaan itu Menteri sebelumnya, Muhajir itu menolak ya, kualifikasi nah seperti itu sempat menolak ya. Dan betul. ketika ditawari ke Nadim, Nadim bersedia ya Diambil oleh dia. diambil ya. Nah, Ada nah komentar itu. soal itu, Bang? Iya, nah itu, itu juga bisa menjadi indikasi bahkan dijadikan bukti oleh kejaksaan kan disebut begitu bahwa program ini sebenarnya sebelum menteri yang Pak Nadiem ini sudah masuk ke apa namanya ke kementerian gitu. Tetapi ketika ada percobaan gagal kalau nggak salah dinyatakan seperti itu. Tetapi kok begitu Pak Nadiem masuk justru kemudian itu menjadi program apa unggulan pas pas COVID ya kalau nggak salah ya, yang kemudian pembelajaran melalui apa namanya siber itu menjadi pilihan yang tidak terelakkan dan itu menjadi kebutuhan gitu, yaitu menjadi kebutuhan kementerian gitu. Nah sehingga itu yang terjadi gitu ya. Betul bahwa Hmm. dia mungkin tidak secara pribadi tidak mendapat apa-apa gitu kan itu yang dikemukakan oleh kejaksaan ya saya mengambil kan gini tidak mungkin kejaksaan berani menetapkan seseorang itu sebagai tersangka kan gitu ya.
apakah itu tindak pidana umum, apakah korupsi, kalau dia tidak didukung oleh alat bukti yang cukup gitu, ya kan. Minimal dua alat bukti lah gitu. Nah itu asumsi itu sampai sekarang terjadi gitu. Nah, tetapi maksud saya ketika seorang sudah dijadikan tersangka, kalau memang sebenarnya dia apa namanya tidak merasa melakukan, kan sebenarnya mekanisme hukum acara pidana juga kan menyediakan itu kan, umpamanya menguji penetapannya, menguji penerapan upaya paksanya terhadap dia di pra Betul. peradilan umpamanya kan Iya, tersedia kan iya, pilihan-pilihan itu gitu, iya, iya. iya Masih kan? ada pra Nah, peradilan ya, Bang Fikar ya. iya, 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 iya. mestinya seperti itu gitu kalau menurut saya. Nah, yang menarik kemarin, berapa kemarin atau kemarin lusa ya, yang Ya, kita dengar dari berbagai media, pihak kuasa hukum dari Nadiem itu menginginkan, udah kalau bisa membuktikan di depan presiden, walaupun beberapa menit untuk bisa ya, membuktikan bahwa Nadiem ya, memang tidak bersalah, gitulah intinya seperti itu ya. Itu saya ya, kira menarik ya, ya, sudah ditanggapi juga oleh kejaksaan dan oleh ini ya, oleh istana ya. Bang Fikar iya, mau nanggapin soal itu. iya. Saya kira begini, maksud apa ya kita salut lah. Artinya yang namanya lawyer itu harus mencari solusi, mencari solusi ya tidak melulu di pengadilan gitu, tetapi di luar pengadilan pun dia punya kompetensi gitu, punya kewenangan untuk melakukan itu. Saya kira itu dari satu sisi merupakan ide yang baik gitu ya. Sampai umpamanya dia juga menyatakan bahwa Pak Presiden itu kliennya selama 25 tahun dan sebagainya. Nah, itu kan juga bagian-bagian yang menarik dari upaya seorang lawyer gitu ya. Nah, tetapi yang yang dia lupa mestinya itu kan dilakukan ketika Pak Nadiem ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya itu ininya kekeliruannya gitu. Ya, mestinya upaya yang besar, upaya yang maksimal itu dilakukan ketika masih diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kalau perlu Iya, tembus itu ke presiden atau apa umpamanya. iya, Ya, iya. walaupun secara de jure presiden juga tidak bisa mempengaruhi kejaksaan gitu. Jangan itu jangan jangan dituntut karena umpamanya William kan juga nggak bisa presiden nggak bisa seperti itu kan. Secara Nah de artinya jure ya, secara de jure. iya Iya, 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 iya. Dan ya artinya Bang Fikar mau bilang gini kan, setelah ditetapkan tersangka ya nggak mungkin lah presiden akan ketemu seorang tersangka gitu kan ya. Betul betul, ya, saya mau iya, mau iya, iya, bilang gitu. iya, iya, iya. Jadi ya mekanismenya itu tadi pra peradilan itu untuk menguji kan, Betul. gitu. Jadi Karena artinya begitu masuk, perjalanan masih panjang ya, Bang Fikar, memperjuangkan ya kepentingan klien, membuktikan bahwa klien tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka itu bisa dengan berjuang di pra peradilan ya. pra peradilan, Ada kemungkinan betul. nanti pra peradilan akan dilakukan, Bang Fikar. Saya kira kalau kalau apa namanya pengacaranya atau Pak Nadibnya juga yakin, saya kira ya mestinya itu dimanfaatkan gitu. Ya dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya lepas apa hasilnya apa gitu ya. Kan kita juga agak sulit sekarang ini kan apa sangkaan korupsi itu seperti sesuatu yang sudah selesai gitu. Ketika orang disangka korupsi, ya eh, bahkan mungkin pra peradilan pun nggak berani gitu loh, nggak berani untuk mengutik-ngutik itu gitu ya. Dan terbukti Iya, kalau menurut saya beberapa kasus tersangka korupsi umpamanya seperti Hasto atau Pak siapa namanya kemarin Tom Lembong kan dia juga pra peradilan sebenarnya, iya, tapi kan iya, iya. dua-duanya juga kandas juga kan. Iya. Nah, Jadi dan persentase untuk menangnya pihak penyidik itu tinggi gitu ya kalau di pra peradilan ya. Walaupun ada satu dua kasus betul, ya. Untuk tipikor betul. tinggi ya kemenangan dari penyidik itu ya Bang Fikar ya. Nah, itu itu apa de facto-nya seperti itu. Mereka sepertinya nggak mau ambil risiko gitu, Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi berpikirnya bukan bukan berpikir de jure Hmm. dalam konteks hukum gitu. Iya, Tidak iya, berpikir iya. begitu, tapi juga Hmm. dia menempatkan diri, wah aku juga bagian dari kekuasaan. Jangan-jangan juga bisa dicopot juga kan begitu. Nah, itu Iya, yang iya, iya. yang Hmm. yang terjadi seperti itu. Iya, Nah, iya, iya. karena itu karena itu tadi apa namanya saya sering juga bilang
agak sulit gitu ya. Di sekalipun di ruang kebebasan Hmm. peradilan, di Hmm. ruang kebebasan hakim gitu ya, Hmm. kadang-kadang keadilan itu juga sulit karena Ya, itu ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, ya, termasuk ya. umpamanya solidaritas apa namanya solidaritas korup sebagai sesama penegak hukum Hmm. gitu kan ya buktinya kan sebelum di apa namanya abolisi Pak Tom Hmm. Lembong kan sebenarnya Ya, karena kebijakannya saja gitu dia ya, terbukti di pengadilan tidak menerima apa-apa gitu ya ya, kan ya, ya. tapi tetap dihukum Hmm. mestinya kan dilepas konselah kan mestinya itu kan. Ya, ya, ya. Saya bicara di banyak forum itu sebelum Hmm. ada putusan saya bilang saya yakin Pak Hmm. Tom siapa Lembong ya, namanya Tom Lembong. Pak Lom Lembong Hmm. ini onslah gitu Hmm. akan Hmm. dilepaskan tapi ternyata kan dihukum juga 4 tahun. Ya, Itu saya ya, bilang ya. itu pasti solidaritas penegak hukum gitu ya Ya, walaupun ya. sebenarnya di dalam hati kecilnya hakim itu ingin juga membebaskan karena faktanya seperti itu tapi itu Iya, tadi iya. ada ada fakta di dalam kenyataan Iya. apa peradilan itu seperti itu Ya yang berarti itu sulit juga dilawan gitu. Ya, berarti itu ada faktor-faktor non yuridis ya, istilahnya Bang Fikar tadi yang di luar yang de jure ya, ada sosiologis, Ya. ada politis dan sebagainya. Kadang-kadang untuk melawan sesuatu yang sifatnya tipikor juga ya ada resiko-resiko juga ya, Bang Fikar ya. Betul, betul Mas Topo Iya. begitu. Nah sekarang gini, Bang Fikar, ini menarik ya. Ada kesamaan nggak sih, Bang Fikar, antara nih Pak Nadiem ya sebagai mantan Mm-mm. menteri dengan Pak Tom Lembong juga sebagai mantan menteri. Tapi ini kan sebetulnya dua, kalau secara politik ya, dua posisi yang Ya, berbeda ya. Tom Lembong dulu betul. dekat dengan Pak Anies, ya kan? Ya, Sedangkan Nadiem dekat dengan Pak Jokowi. Kan ya, di sini kejaksaan dua-duanya tetap diajukan gitu dia kan, tuh, apa dijadikan ya, tersangka gitu kan. Artinya ya, ya, apa yang menarik di sini, Bang? Bang Fikar. iya, iya. Apa namanya yang menarik karena menurut saya apa meskipun betul bahwa hukum itu tidak murni bisa berjalan sendiri gitu, tetapi banyak banyak faktor juga yang mempengaruhi, meskipun itu memang satu kenyataan, satu realitas gitu ya. Tetapi ada prinsip-prinsip hukum yang mungkin orang nggak akan berani juga gitu ya. Nggak ada kejaksaan ada kejaksaan, ada KPK. Kalau gini, kalau sampai sekarang saya masih kepala saya itu masih kejaksaan itu lebih 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 tidak rigid gitu umpamanya ketimbang KPK. Tapi kalau KPK sudah masuk dia udah nggak bisa diutik-utik gitu. Tetapi biasanya kejaksaan eh, mungkin nggak benar ya sinyalemen saya. Tetapi ini yang banyak terjadi gitu. Kalau di kejaksaan itu tidak lolos negosiasi dalam tanda kutipnya, jadi sampai ke pengadilan itu gitu. Tetapi ada banyak kasus yang sebenarnya berhenti, iya kan? Bersama-sama Tom Lembong itu ada nggak tahu nih menteri yang diganti semua bermasalah tuh saya lihat ya belum disentuh juga gitu. Sebenarnya menteri-menteri yang diganti juga bermasalah kan, tapi kan nggak dipersoalkan gitu. Ya, Iya, apakah iya. karena memang dia dekat dengan kekuasaan gitu? Itu Hmm. juga menjadi pertanyaan gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya. nah maka kedekatan Tom Lembong dengan Anies atau Hmm. kedekatan Nadiem dengan Pak Jokowi gitu Hmm. ya, apakah itu berpengaruh di dalam penuntutan Hmm. ini? Hmm. Eh, Pada waktu tertentu itu berpengaruh gitu Hmm. ya Hmm. pada Hmm. waktu-waktu tertentu itu berpengaruh tetapi ketika kedekatan itu sudah Hmm. tidak bisa lagi mempengaruhi kekuasaan Iya, maka iya, itu menjadi penerapan hukum yang murni iya, gitu iya, ya iya. jadi Hmm. kejaksaan ya jalan aja gitu Hmm. pokoknya Hmm. sudah tidak menurut dia sudah tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi kan begitu Iya, iya, iya. begitu ini saya Iya. perspektif saya begitu Pak. Iya, itu soalnya saya tanya tadi tuh Bang Fikar, kalau tidak salah ya, ketika Tom Lembong dulu diajukan jadi tersangka dan kemudian terdakwa dan diadili, itu kan ada dialog ya atau di podcast gitu, kemudian muncul jawaban dari pihak, saya lupa komisi kejaksaan atau mana ya, kurang lebih begini, Ah, ya Tom Lembong itu kan dilihat dari banyak eh, calon-calon yang mau ah, dijadikan tersangka, dia yang ya paling kurang kuat balik. gitu lah, kalau tidak salah ya. Berarti Oh, kan ada faktor-faktor itu juga ya ketika kejaksaan mau memproses gitu ya Bang Fikar ya.
Iya, saya kira itu pernyataan yang benar dalam tanda kutip juga gitu, ya kan? Ya, kan sulit juga membuktikannya kan, membuktikan dalam pengertian pembuktian yuridis gitu, ya kan? Tetapi itu berpengaruh gitu. Itu tadi saya bilang kedekatan secara politik yang bisa mempengaruhi kekuasaan, termasuk kekuasaan peradilan gitu ya, itu juga berpengaruh gitu terhadap penetapan seseorang atau dilakukannya penuntutan terhadap seseorang bekas menteri atau bekas pejabat publik dan sebagainya. Ya ini kan terbukti kan. Artinya makanya saya bilang ketika ada reshuffle kemarin ini akan ngantri nih para para calon koruptor baru ngantri gitu. Bang Karena Fikar, statement Bang Fikar bikin banyak orang takut nih. Jadi Jadi itu ada semacam ini ya, kalau tadi obrolan kita tadi Bang Fikar ya, dan ini bukan obrolan kita aja, merujuk ke yang tadi tuh statement dari ya seorang komisi seorang kejaksaan gitu ya. kejaksaan, Jadi komisi maksudnya kejaksaan. berarti kan dalam penegakan hukum itu ada semacam skala prioritas ya, artinya sebetulnya semua punya potensi gitu ya Bang, untuk diproses, Betul, tapi mana yang betul. duluan itu aja kan. Iya, Gitu ya, betul. ini kan Ya, faktor betul, non yuridisnya ya Bang Fikar ya, betul, yang tidak bisa betul. dinafikan. Kan kita nggak bisa mengatakan nggak semuanya murni 100% hukum kan, masyarakat makin cerdas juga ya Bang. Betul, betul. Iya, jadi saya kira sangat berpengaruh itu gitu ya. Terutama kan memang politik itu sangat dominan kan sebenarnya karena hukum itu juga lahir dari politik hukum kan. Artinya maksud saya hukum itu juga disusun oleh orang-orang politik kan, orang politik yang duduk di DPR kan. Jadi pengaruh kepentingan politik itu pasti pasti ada. Walaupun ada prinsip-prinsip yang hukum yang tetap dipertahankan gitu. Tetapi saya kira bagian-bagian tertentu masih juga menjadi lahan semacam apa eh, semacam eh, menampung kepentingan di dalam satu peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu, Mas Topo. Ya, jadi ya nyambung tadi Bang Fikar, saya cocok tadi ya. Jadi dalam proses pembuatan hukum, lawmaking proses ya ada politik hukumnya, politik hukum perundang-undangan ya Bang. Tapi dalam proses penegakan Ya, hukum ya ada politik penegakan hukum ya. kan hukum. Inginnya kan pure, murni gitu ya, sesuai hukum. Tapi Ya, kan dalam kenyataannya kan ya nggak bisa 100% murni kan gitu. Walaupun di depan betul, depan pers, depan publik tetap ya yang muncul kan harus murni ya Bang Fikar ya. betul, betul seperti Oke, itu. nah tapi tetap bagaimanapun ada politik ya, politik hukum lah. Kalau yang benar kan politik hukum ya Bang Fikar. Nah oke, terakhir nih Betul. Bang Fikar. Nanti Ya, kapan-kapan kita ini harus kita buat segmen nih Bang ngobrolnya. Soalnya banyak isu hukum di tanah air. ya, ya, Nah ya. terbaik lagi ke soal Nadiem Makarim ya Bang. Eh, ini kan berarti baru penetapan sebagai tersangka. Nanti kan akan diperiksa lagi ketika jadi tersangka kan Betul. diperiksa-periksa lagi ya. Dan kalau Ya, kalau tidak salah dari kuasa hukum sudah memberikan keterangan pers, hasil dari PPKP bersih dan sebagainya. Dan itu nanti yang akan justru di katakanlah bukti-bukti itu diadu di forum hukum ya, di pra peradilan atau betul. nanti di Betul. persidangan gitu ya Bang Fikar ya. Ya, ya. Ya, saya kira penasihat hukum dan Pak Nadiem itu punya kesempatan banyak ya. Ya itu tadi saya bilang kalau sekarang mau mempersoalkan juga bisa itu kan ya lewat pra peradilan dan sebagainya gitu. Tetapi membawa ke presiden saya kira itu satu yang nggak mungkin kan gitu ya kan. Kecuali itu tadi saya bilang belum ada penetapan sebagai tersangka, penasihat hukumnya berjuang ketemu presiden umpamanya. Nah, kan kita nggak ngerti juga, presiden juga bisa ngomong dengan kejaksaan kan, di luar itu mungkin bisa dilakukan gitu. Tetapi ketika sudah masuk upaya paksa penetapan tersangka, bahkan ditahan gitu, nah itu yang menurut saya maka mekanisme hukumlah yang harusnya digunakan gitu. Nah karena itu bisa menggunakan pra peradilan itu sebagai upaya untuk melawannya. Demikian juga upaya nanti di pengadilan ya penasihat hukumnya bilang bahwa terhadap proyek itu sudah dilakukan audit oleh BPKP dan semuanya lancar, tidak ada catatan apa-apa dan tidak ada keberatan. Saya kira itu juga bisa ditanggungjawabkan karena begini sekarang dia ditetapkan oleh kejaksaan, kita juga ya saya bukan yakin dalam pengertian yakin hakim, menurut saya kejaksaan juga tidak main-main. Maksud saya
dia didasarkan pada alat bukti juga yang cukup gitu. Kalau kita sasarkan umpamanya gini, betul dia tidak menerima apa-apa, tapi umpamanya pasca dia jadi menteri, perusahaan-perusahaan yang dulu di bawahnya kemudian punya hubungan kerja dengan apa itu Google ya kalau dengan nggak salah. Google, Hmm, hmm, hmm. gitu. Nah, saya bilang, nah karena kejaksaan sudah bilang begitu, nah kejaksaan mesti bekerja keras membuktikan itu, gitu. Ada nggak sebenarnya hubungan transaksi antara Google dengan apa perusahaan-perusahaan di bawah Nadiem itu apa namanya bertransaksi ada kaitannya dengan kedudukan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan umpamanya seperti itu. Nah itu yang harus dibuktikan oleh kejaksaan gitu ya. Kalau apa kalau makanya saya bilang ketika saya ditanya gimana itu Pak pernyataannya penasihat hukum ya saya bilang harus begitu penasihat hukum harus begitu harus membela kliennya tapi itu ketika kejaksaan bisa membuktikan bahwa ada transaksi umpamanya usaha-usaha tersangka ini dengan Google ya maka saya bilang penetapan dia sebagai tersangka bagaimanapun juga ada dasarnya gitu. Artinya cukup mempunyai dasar yang ada dasarnya untuk menetapkan dia bersangka. Apakah dasarnya itu kuat atau tidak? Nah, itu nanti apa namanya pembuktiannya di pengadilan. Karena dua-dua pihak kan punya kesempatan untuk membuktikan, gitu kan? Apalagi kan apa hakim juga pasti berpedoman pada kitab undang-undang hukum pidana, pada undang-undang tipikor dan sebagainya gitu ya di mana umpamanya ada keadaan-keadaan tertentu yang juga bisa memberatkan, meringankan bahkan melepaskan kan apa di dalam KUHP juga kan diatur seperti itu. Nah, karena itu kemungkinan itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya dimanfaatkan. Tetapi yang apa saya prihatin itu sekarang hakim-hakim itu justru menggunakan itu pada fakta-fakta yang sebetulnya tidak berhubungan dengan tindak pidana. Umpamanya yang meringankan, terdakwa sudah berbuat sopan, terdakwa tidak berliku-liku. Nah, itu kan konyol kalau menurut saya. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Itu nggak ada kaitannya. Orang di mana-mana di pengadilan itu harus sopan, harus Sopan. harus berani ya kan? Ini Iya, konyol iya, gitu. iya. Kayak sepertinya tidak ada. Ya kalau memang tidak ada ya harusnya dibilang tidak ada gitu. Iya, Nah, iya. jadi menurut saya hal-hal seperti ini juga harus harus dikoreksi gitu dari peradilan gitu. Jangan Iya. semua semua hal kemudian menjadi bagian dari apa kewenangan untuk memutusnya. Begitu Mas Iya. Topo. Luar biasa, Bang Fikar. Sangat mencerahkan nih obrolan kita. Ya, memang ini baru di tahap awal proses perjalanan ini prajudikasi ya, masih berjalan. Ya, ya betul. Kita belum tahu ke depannya akan seperti apa, tapi yang jelas ini mungkin ada pelajaran penting saya kira untuk para pejabat ya, pejabat publik ya, Publik. Bang Fikar. Saya kira sudah banyak ceritanya, banyak kasusnya di mana soal kehati-hatian. Hukum ini nggak bisa main-main ya, Bang Fikar ya. Artinya Ya, semua ya. orang dianggap tahu hukum gitu ya. Sudah Artinya hukum. iya, jadi walaupun tetap harus dibuktikan soal aktu seriusnya, soal mensrean sebagainya, tapi memang Ya, betul-betul harus ya. sangat teliti ya, Bang Fikar ya gitu ya. Betul, 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 Pak. Pak Baik, Topo. baik. Makasih banyak, Bang Fikar. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, jumpa darat dan ngopi-ngopi kita, Bang Fikar. Oke. Ya, sahabat semua itu obrolan saya dengan Bang Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum, dan kita sudah mendapatkan berbagai eh, apa hal-hal menarik dan penting dari dialog tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.